Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk berkumpul mengkaji tentang nuzul Quran. Nuzul berarti turun. Apa arti nuzul? Turun. Tapi karena Quran itu kalam Allah itu bukan makhluk, maka jika disebut turun, jangan dibayangkan turun dari arah atas ke bawah, tapi dari Allah yang maha tinggi, maha mulia, turun kepada hamba yang sangat hina. Itu makna turun. Ya, jangan terjebak kepada akidah materialisme yang membayangkan Tuhan di atas lalu menurunkan Quran ke bawah. Namun setelah Al-Quran diturunkan dari kalamnya, dari dirinya Allah, jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, jika pada zatnya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, simbolnya titik. Apa simbolnya? Karena titik itu adalah awal dari huruf. Huruf adalah inti dari kata. Kata inti dari suatu ayat. Ayat adalah inti dari satu surat. Surat adalah inti dari satu kitab. Maka kalam Allah yang disebut oleh ulama kita Ahlus Sunnah dari dulu sampai hari ini tidak berhuruf dan bersuara, itu kalam Allah yang ada pada dirinya. Oleh imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan kalam nafsi. Apa sebutannya? Kalam nafsi. Maka di Quran misalnya surat Sajadah, Alif Lam Mim, Tanzilul, tertulis, terekam. Kalau yang ada di Lauh Mahfuz belum terjadi pun sudah ditulis. Apa arti imitasi? Tiruan. Apa arti imitasi? Tiruan. Alam yang di sini menirukan yang di sana. Kalau di diri kita, Lauh Mahfuz itu otak. Memori yang dijaga Allah itu otak, dan belum ada sejarahnya manusia memaksimalkan otaknya melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bisa bercerita, memori otaknya bisa tembus ke alam masa lalu, bisa tembus ke masa depan, bisa tembus ke alam yang tinggi, bisa tembus ke alam yang di bawah. Maka beliau bisa cerita yang di langit, yang di aras, yang ditanam di dalam bumi, sampai akar-akar bumi, isi dalam gunung. Bahkan beliau bisa cerita alam-alam yang di situ ada penduduk-penduduk yang tidak mengerti. Di luar sana ada makhluk. Dalam riwayat Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Di kitab Al-Musnad disebutkan, Nabi Muhammad SAW pernah diperjalankan masuk ke suatu negeri alam semesta. Di ujung sana, mungkin di ujung galaksi, ada makhluk hidup di situ. Si makhluk ini tidak tahu adakah nabi, malaikat, atau manusia. Mereka sibuk dari awal dicipta sampai sekarang untuk menzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang tanya, adakah kehidupan di luar bumi? Ada, tapi bentuknya bukan kayak kita. Mirip tapi bukan kita. Itu ada pada hadis Nabi. Nabi memorinya bisa tembus sampai ke sana. Namun memori kita nggak tembus. Kenapa? Nabi itu disebut Allah Nur. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni nura. Jadikan aku adalah cahaya itu ya Allah. Kalau cahaya kecepatannya lebih cepat dari apa saja. Dan cahaya Nabi bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Cahayanya nurullah, cahaya Allah. Maka disebut di Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Tapi kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mathalu nurihi. Kalimat berikut dari ayat ini, perumpamaan nurnya itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa
disebutkan nurnya seperti ada lentera. Ada lentera, apa kalau lampu lama itu Pak? Ya, lentera ya, lampu tradisional lah. Ada kacanya, di dalam ada sumbunya. Sumbu di bawah ada minyak, minyak zaitun atau minyak tanah. Terbayang? Nabi disebut cahaya yang menyala itu. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Saudara yang melakukan Allah, kajian tentang nur bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ustadz-ustadz hari ini mengatakan bid'ah kajian Nur Muhammad, dia tidak mengerti syariat dengan baik. Kenapa? Ayat nur di Quran sangat banyak. Tafsir tentang nur di Quran sangat banyak. Dan Al-Quran sendiri disebut dengan nur. Salah nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah berkalam pada dirinya, lalu kalamnya Allah tumpah ruahkan kepada memori alam semesta bernama Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz, Sayyidina Jibril disuruh untuk membawa, dia copy paste. Dulu para ulama kita nggak tahu menjelaskannya karena belum ada teknologi mengcopy paste. Betul nggak? Maka terjadilah perdebatan di kitab Al-Itqan, tempatnya Dr. Amrozi, saudaraku tapi tanpa pakai Rozi ini. Ini ada Amrozinya. Ini bukan yang teroris ya. Di PT IKI, dia S3 di PT IKI, ternyata mahasiswa kawan saya Dr. Aldomi. Kalau saya ngajar di Pasca IKI. Ya, ternyata jumpanya di sini. Kita mengajarkan satu kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Asyuti. Imam Asyuti menyimpulkan perdebatan ulama dari dulu, bagaimanakah caranya kalam Allah yang qadim, yang tidak dapat disentuh itu, yang transenden itu, kemudian menjadi makhluk dalam bentuk mushaf. Kalamnya tetap qadim, tapi hurufnya kok jadi nyata. Bagaimana caranya? Apa metode Jibril, metode Nabi Muhammad untuk ngerekamnya? Maka ini lucu-lucu Pak. Lucu tapi benar. Ada 2-3 pendapat ya, yang seingat saya ya. Pertama, Sayyidina Jibril turun berubah menjadi sosok manusia. Betul ya? Ada riwayatnya. Lalu membacakan kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Nabi menghafalnya. Itu masyhur. Tapi apa yang bagi saya lucu, tapi benar. Kata Imam Syuti, ulama kita juga berpandangan Sayyidina Muhammad itu ada ruh, ada jasad. Maka ruhnya menjadi lebih dominan dari jasadnya, sehingga ruhnya naik menjadi sosok yang berbeda dengan sosok material, sosok jasmani, tapi dia sosok rohani. Dengan sosok itu dia langsung mengambil kepada Lauh Mahfuz atau menangkap dari Jibril. Ya bolehlah. Ya dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat disebut dengan tajalli. Tajalli, ada tajalli Allah kepada hamba, ada tajalli hamba kepada Allah, disebut tarakki, naik. Hilang sisi kehambaan yang zahir, nyatalah sisi kehambaan yang batin. Tapi penjelasan ini masih rumit. Yang paham cuma ulama yang mengalaminya. Man lam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan mengerti. Ternyata di abad 20 muncullah namanya, apa dulu yang gede gitu? Pita, apa? Kita nyimpan disk. Apa namanya dulu? Scan disk. Flash, bukan yang gede. Hah? Disket. Sebelumnya ada. Yang dulu saya masih punya paman di Senen. Dia punya piringan hitam untuk merekam suara. Itu suaranya indah sekali, Pak. Dan dia masih punya alat untuk memutarnya. Tapi sebesar itu piringan hanya mampu 1 album. Mungkin sebagian Bapak ini ada pernah mengalami generasi itu. Alhamdulillah Al-Fakir kami pernah menyaksikan itu dari paman-paman kita di sini. Lalu muncullah tadi disket. Sekarang lebih sederhana, lebih kecil, lebih kecil. Itu cukup. Bahkan hari ini tidak begitu lagi, kirim email.
Bayangkan, bagi Allah mudahkah ngirim email dari Lauh Mahfuz ke kolbu Nabi? Mudahkah? Mudah nggak, Pak? Dulu kan baru Bluetooth ya, didekatkan, pindah. Tapi hari ini tidak perlu. Yang penting terjadi koneksi, dia punya akun, dia punya email, dia punya memori, dia akan sanggup menerima pesan dari sana. Yang penting jangan salah akunnya, jangan salah alamat kirimnya. Kira-kira mungkinkah Allah salah mengirim? Seperti yang diyakini oleh salah satu kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah yang bernama Kailaniyah dan Sabaiyah. Apa kata mereka? Jibril salah alamat, harusnya turun kepada Ali, tapi turunnya ke Muhammad. Tapi kelompok ini pun tidak dianggap Islam oleh Syiah Isna Asyariyah yang ada di Iran hari ini. Karena itu disebut kelompok Ghulat. Ya, kelompok apa namanya? Ghulat. Di Indonesia ada Syiah, tapi Syiahnya sebagian besar sudah terpelajar. Ya, Syiahnya sudah Nyunni, Susi, Sunni Syiah. Ya. Namun kita tetap berbeda, jaga saja toleransinya. Ya. Jaga saja toleransinya, namun akidah kita tetap ahlus sunnah. Saya pun beberapa kali interaksi dengan mereka, dan mereka sudah tidak lagi menghujat istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Rasul. Artinya sudah mau berdamai. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, jika di kolbu Bapak Ibu itu ada akun rohani, kalau di saya juga ada, kita bisa berkirim walaupun jarak jauh. Ya, itu sebabnya dulu ibu-ibu, mungkin ibunya ibu-ibu ini, nggak tahu ibu-ibu yang sekarang, karena ibu-ibu sekarang sudah disibukkan oleh handphone. Ibu-ibu zaman dulu, itu kalau anaknya sakit, dia bisa tahu. Sampai sekarang masih sama? Masih sama ya? Suaminya lagi kenapa-napa, dia tahu. Anak juga begitu, perasaannya tidak nyaman, kok orang kebayang terus orang tuanya. Yang lebih bonding itu saudara kembar. Itu biasanya lebih cepat. Maksud saya menyebutkan ini Bapak Ibu, ini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses turunnya Quran dari Lauh Mahfuz kepada kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua ini ada yang lebih dahsyat lagi di Quran. Misalnya di surat An-Naml dikatakan, Nabi Muhammad itu ngambil Quran bukan lewat Jibril, bukan lewat Lauh Mahfuz. Sayyidina Muhammad langsung mengambil kehadiratnya. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau hai Muhammad, innaka sungguh engkau langsung tulaqqa, mendownload. Kalau bahasa zaman now-nya, mendownload, langsung mengambil Al-Quran min ladun, dari sisi ladun. Apa arti ladun? Sekarang jadi istilah laduni. Laduni itu transfer ilmu tanpa perantara, tanpa media, langsung. Sungguh engkau hai Muhammad langsung mengambil Quran dari hadirat Allah yang maha hakim dan alim, yang maha bijaksana dan maha berilmu. Karena dia langsung mengambil dari yang maha berilmu, maka dialah menjadi sumber ilmu. Disebut dia Madinatul Ilmi, kota ilmu, pusat ilmu. Kenapa? Sumbernya langsung kepada zat yang maha berilmu. Oleh karena itu Nabi tidak perlu Google, Pak. Nabi tidak perlu buka aplikasi. Kenapa? Dirinya langsung terkoneksi dengan yang maha ilmu, server terbesar, ya, yang dia sumber alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ada kalanya ngambil langsung kepada Allah, ada kalanya lewat Sayyidina Jibril. Ini kita gabung aja semua. Ada kalanya lewat Lauh Mahfuz. Lalu apa perbedaannya? Yang turun lewat Lauh Mahfuz dan Jibril itu yang kemudian wahyunya punya muatan hukum syariat. Karena dia syariat, hukumnya jelas, hukumnya tidak boleh abu-abu, dia mesti hitam putih, meskipun dalam memahaminya boleh orang berkreasi, disebut ijtihad.
Tapi dia mesti clear. Kitabun mubin, ayatun bayyinat. Begitu disebutkan di Quran, ayat yang jelas, buktinya jelas. Maka perlu ada Lauh Mahfuz, perlu ada Jibril. Di sini tidak mengharamkan filsafat kan? Ya, gurunya kita juga ya. Dalam akidah Islam, filsafat itu ada yang dibolehkan dan itu sudah. Jadi kalau filsafat itu barangkali sudah disyahadatkan oleh Imam Al-Ghazali, udah disunat oleh Imam Al-Ghazali. Maka beliau mengatakan Jibril itu di filsafat disebut dengan al-aqlul fa'al. Apa artinya? Akal aktif. Akal aktif itu tugasnya menyerap makna lalu menyampaikannya. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Jibril itulah hukum-hukum Allah. Itu yang kemudian jadi Al-Quran. Pertanyaannya, di luar Quran masih ada wahyu nggak? Tadi masih ingat ada yang langsung kepada Allah. Itu Quran apa? Jadi Quran ini ada Quran berarti ayat syariat, ada Quran berarti wahyu secara mutlak. Wahyu secara mutlak. Maka di Quran ada kalimat Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maka jangan bayangkan Bapak Ibu saudara-saudariku, kitab yang disebutkan di Quran itu buku yang kita maksud hari ini. Kitab itu himpunan makna yang ada pada huruf, dirangkai dalam kata, disusun dalam kalimat, lalu dalam bentuk ayat-ayat, gabungan dari surat-surat, terkumpul, itu disebut Al-Kitab. Dan dia nggak mesti fisik, bisa hafalan. Maka dulu, orang disebut ahli kitab itu, nggak mesti ada kitab di tangannya, tapi ada kitab di dalam memori dirinya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita. Ada imam ahli hadis, namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Salah. Al-Hafiz Ibnu Salah, mazhabnya Syafi'i, dia hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lain sebagainya. Dia jika mengajar kitab, itu tidak ada rujukan di depannya. Semua rujukan sudah di kepalanya. Maka dia bacakan Muqaddimah ilmu hadis. Menjadilah itu sebutannya Muqaddimah Ibnu Salah. Ada imam yang kontroversial. Dia seorang ahli hadis, akidahnya Ahlus Sunnah, tapi dia bertasawuf. Namun karena orang tidak faham dia bertasawuf, dikira rasa yang dia alami dalam tasawuf itu bagian dari akidah. Sehingga pengalaman dia dihukumi secara hukum akidah. Di situ kekeliruan orang baca imam ini, namanya Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini hafiz Quran, hafiz Sunnah. Satu kali dia tulis kitab judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ilham-ilham yang turun di Mekah. Kalau cetakan saya 9 jilid Bapak Ibu. 9 jilid segini. Pertama kali saya baca secara utuh 2004 sampai 2006 khatam. Waktu itu kami masih S1, profesor saya pun belum baca utuh. Alhamdulillah kami sudah baca utuh. Biiznillah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2006 saya khatam. Tapi apa yang bikin saya kaget? Imam pengarang kitab ini, dia hijrah ke Suriah dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus. Ini saya jelasin umat Nabi, apalagi nabinya gitu maksudnya nanti. Imam Ibnu Arabi ini, dia buru-buru berangkat dari Mekah. Ternyata kitab-kitab yang dia tulis 9 jilid itu tertinggal di Mekah. Sampai di Suriah, dia jadi mursyid dari guru besar, kiai hebat yang ada di Suriah, dan penasehat dari seorang raja. Dimintalah oleh murid-muridnya dan para sultan, tolong Tuan Syekh, engkau imlakan. Tahu imla? Ini ilmu yang sudah mulai hilang hari ini. Imlakan ilmumu, kitabmu. Kata Ibnu Arabi, oh tunggu dulu, kitabku ketinggalan. Kitabku ketinggalan. Berapa jilid tadi Pak? 9 jilid, itu cetakan yang saya punya. Cetakan yang lain ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau satu kitab isinya 400 atau 500 halaman, kalau 9 kali 500, ya hitung sajalah sendiri itu ya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kata Ibn Arabi, tunggu. Maka beliau menggali dulu kitab itu di dalam dirinya. Ternyata inilah perbedaan orang dulu dan sekarang. Orang dulu ilmunya di dalam ini. Maka ada ungkapan al-ilmu fis sudur. Ini bukan hadis. Ini ungkapan hikmah. Ilmu itu apa yang engkau ukir, yang engkau simpan dalam memori dadamu. La fis sutur, bukan dalam lembaran-lembaran kertas. Maka beliau setelah kemudian minta istikharah kepada Allah, lalu minta dimudahkan, semua yang dia ingat dia imlakan. Setelah sebulan lebih kurang, kitabnya khatam. Lalu ada orang pulang dari Mekah, bawa kitab dia, disamakan, dibandingkan, isinya sama lebih kurang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 9 jilid, ketika ini kitab nggak ada, dia bisa ulang lagi. Saya mau tanya Bapak yang pernah nulis skripsi, tesis, disertasi, ingat nggak Pak? Kenapa? Karena hanya ngukir di sini, tidak mengukir di dalam dada. Maka kalimatnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, bukan di kepala. Kalau di sini Bapak stroke, hilang ilmunya. Tapi kalau diukir di dalam dada, apa kata Nabi SAW? Perbedaan hafiz hakiki dengan hafiz palsu. Hafiz hakiki hanya menghafal sampai di sini, tidak tembus sampai tenggorokannya apalagi dadanya. Tapi hafiz sejati, dia menghafal dengan otaknya, dibawa rasa ke dalam dada. Dada itu memorinya rasa, disebut zauq. Dia cukup mengenang satu saja, satu kenangannya akan mencakup beberapa bab di kepalanya. Makanya Bapak Ibu, kita ini banyak lupa. Tapi Bapak Ibu kalau punya kenangan dengan seseorang, misalnya sama-sama mendengarkan musik tertentu dengan orang yang kita spesialkan, atau ada bau parfum tertentu, kalau kita hirup atau mendengar senandung tertentu, kita akan teringat memori yang mungkin itu puluhan tahun. Dalam 5 menit senandung, tapi bisa mengingatkan 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun bersama seseorang yang kita cintai. Kenapa? Rasa. Inilah, rasa itulah yang bisa menangkap laduninya Allah. Tapi ingat, rasa bukan Tuhan. Rasa itu pun bukan bagian dari Tuhan itu sendiri. Rasa itulah al-wasilah, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka yang bikin kita rindu Ramadan itu rasa, Pak, kenangan. Benar nggak? Bedanya apa? Banyak orang kenangannya dengan Ramadan, kenangan masa kecil. Ya mungkin bawa obor, jam 3 anak-anak pukul beduk, ya, lalu ada tadarus malam hari, sifatnya masih fisik. Kita ini belum membangun memori suduriyah, memori yang ada di dada ini, karena Ramadan kita belum tembus sampai ke dalam. Tapi saya berharap semoga malam ini semuanya Allah izinkan merasakan memori ke dalamnya, ya, sehingga dia rindu Ramadan, bukan rindu obor, bukan rindu opor. Ya, enak opor ya, opor ayam. Bukan rindu itu. Apa yang dia rindukan? Dia rindu ada obor nur di dalam kolbunya, yang di situ dia bisa menatap kehambaannya. Syahdunya bukan main sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahdunya baca kalam-kalam Allah. Syahdunya nunggu waktu berbuka. Syahdunya nunggu bersahur. Syahdu nunggu Id. Kesyahduan sepertiga malam terakhir. Maka mulai malam ini tolong sepertiga malam terakhir jangan lupa sholat. Ya, walaupun tadi sudah witir, sholat lagi aja. Tapi jangan witir 2 kali. La witrani fil lailin. Bikin kenangan. Saya setiap Ramadan saya punya kenangan yang beda. Dan kenangan itu kebanyakan muncul setengah jam sebelum subuh. Sajadah ditebar, lalu kita zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Tidak usah banyak-banyak. Ayatnya diulang-ulang boleh. Satu saat Nabi pernah baca satu ayat diulang-ulang. Atau satu zikir diulang-ulang. Wabil ashari hum yastaghfirun.
yang dirindukan oleh para ahlullah, keluarga-keluarga Allah. Ketika waktu sahur, mereka tidak hanya sibuk makan sayur, mereka sibuk ngapain? Yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah, mengenang semua dosa-dosanya. Nanti malam ya, jadi jangan hanya sibuk bersahur dengan sayur, mulailah bersahur dengan istighfar kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, puasa kita 30 hari mungkin tidak diterima semua, tapi semoga ada satu saat, satu detik, sekejap, sekilas kolbu ini, diri ini, ruh kita terhubung kepada Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dimiliki oleh Allah. Itulah puasa yang diterima. Satu saja diterima, cukup diterima semua puasanya. Maka mulailah menyambut, puasa ini. Ada turun Ramadan, ada turun sir Ramadan, sir Lailatul Qadar, ada sir Quran. Al-Quran ini kalimat penutup saya malam ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang dapat menyentuh Al-Quran. Tidak akan ada yang dapat merasakan nur Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang mutahhar. Apa arti mutahhar? Orang yang dibersihkan kalbunya. Mohon maaf, kita ini merasa kita yang istighfar. Coba perhatikan lafaz istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon dibersihkan diriku dari dosa. Siapa yang membersihkan? Siapa yang membersihkan? Allah. Ya. Salah satu doa iftitah. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, tolong jauhkan antara aku dan dosa-dosaku, antara timur dan barat. Siapa yang menjauhkan? Allah. Maka tiadalah dosa itu dibersihkan kecuali Allah yang membersihkan. Tidak ada orang bersih sendiri. Oleh karenanya jangan benci lihat orang bermaksiat. Siapa tahu itu akhir maksiat dia, besok dia, bahkan setelah itu dia langsung dibersihkan Allah. Jangan takjub dengan semua ketaatan. Siapa tahu itu akhir ketaatan kita, habis itu kita maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu, mari, ini syarat merasakan nuzul Quran. Jika dulu Quran turun ke Lauh Mahfuz, ke Jibril, ke Nabi Muhammad, ke qalbu Nabi Muhammad SAW, maka Quran itu akan masih turun kepada umatnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Nabi menyebut umat akhir zaman dengan saudara. Tulbun kepada sebagaimana dulu turun ke qalbu Nabi, maka sekarang yang bisa menyentuh Quran pun adalah qalbu ummati. Semoga qalbu kita semua diizinkan menyentuh Quran. Maka sucikan qalbu dari selain Allah, insyaallah qalbunya merasakan satu huruf per huruf nikmat. Bismillahirrahmanirrahim bisa nangis, Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa nangis, Alif Lam Mim pun bisa menangis. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rahmanir-rahim ya karim ya azim ya munazzil al-Quran min hadratihil qudsiyah ila Lauh Mahfuz ila qalbi Sayyidina Jibril ila qalbi Sayyidina Muhammad wa man ya Rabb anzal al-Quran min ladunhi mubasyarah. Ya Allah yang menurunkan Quran yang suci dari hadirat yang suci ke tempat yang suci Lauh Mahfuz melalui malaikat suci Sayyidina Jibril ke dalam kolbu hamba Engkau paling suci Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, izinkan kolbu kami suci bersih dari selain Engkau, suci bersih dari sifat iri, dengki, sombong, bersih dari iri, dengki, bahkan syirik, bersih dari iri, dengki, bahkan riya, bersih dari kelalaian, bersih dari selain Engkau ya Allah. Sehingga ya Allah, jadikan diri kami, jiwa kami, kolbu kami pantas untuk menyentuh nurul Quran, untuk menyentuh huruf-huruf Quran, untuk membaca kalimat-kalimat Quran. Allahumma ya Allah, lisan Sayyidina Muhammad kekasih Engkau mengatakan bahwa orang yang membaca Quran, Quran akan datang kepadanya menjadi sahabat dan memberi syafaat di hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami ashabul Quran. Jadikan kami orang yang menjadi orang mendapatkan syafaat Quran. Ya Allah, Engkau menyebut kami jika membaca Quran dengan ahlullah,
Maka izinkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah, semua yang mendengarkan kajian ini ya Allah, min ahlil Quran, min ahlillah, keluarga Al-Quran, keluarganya Allah. Allahumma ya Allah, if'al bina wa bihim ma yaliku bi jamalika wa rahmatika, wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami sebagaimana layaknya Rahman Rahim Engkau. Mohon ya Allah, jangan Engkau perlakukan kami sebagaimana persepsi kami, karena persepsi kami sangatlah terbatas dan barangkali juga salah. Ya Allah, ya Nur, ya Nur, ij'al fi qulubina nura. Jadikan kalbu kami berlimpah dengan nur, sehingga kami dapat menatap kebenaran yang ada dalam kalam Engkau, menatap kebenaran yang ada di alam semesta, menatap kebenaran sejati yang turun dari hadirat-Mu. Ya Allah, berkahi kami, keluarga kami, berkahi kami, pasangan kami, berkahi kami, anak keturunan kami, berkahi kami dan bangsa yang ada di negeri ini, berkahi kami dan ulama-ulama di negeri kami, berkahi kami dan para pemimpin di negeri kami. Ya Allah, jadikan negeri ini penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya munazzil al-khair, ya munazzil al-barakat. بلطفك يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبسر سيدنا الفاتح سيدنا محمد وبسر سيدنا محمد الخاتم وبسر سر القرآن وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.